Serangga dibudidayakan selama ratusan tahun untuk menjadi abadi. Di tengah malam, seekor naga muncul dalam mimpi kakekku untuk membuat perjanjian. Dia meminta kakekku menggunakan metode rahasia untuk membuat replika tanduk naga dengan energi naga, serta 5 cakar naga. Dengan itu, dia bisa menipu hukum langit dan menjadi naga sejati. Jika berhasil, dia berjanji akan membuat keluargaku makmur selama beberapa generasi. Namun, dibandingkan janji naga itu, kakekku lebih suka menyegelnya di bawah rumah leluhur. Karena keberuntungan yang diperoleh dengan cara itu jauh lebih murni, kakekku pertama-tama membuatkan tanduk dan 4 cakar naga, sehingga dia berubah menjadi seekor naga air. Lalu menipunya dengan mengatakan bahwa hanya perlu berhibernasi 100 tahun untuk mendapatkan cakar kelima dan menjadi naga sejati. Namun, saat dia berbaring di bawah rumah leluhur, kakekku menggunakan 7 pilar kayu petir ribuan tahun, dan 7 koin tembaga 5 kaisar untuk menyegel 7 lubang indranya. Berpikir dengan itu, keluarga kami akan aman selamanya. Namun, pada hari aku lahir, rumah leluhur kami runtuh, karena malam sebelumnya, seorang pemabuk dari desa, mengklaim bahwa kakekku menipu semua orang, dan sebenarnya menggunakan nyawa seluruh desa, untuk menyegel kebencian naga air di bawah tanah, sehingga keluarga Chen aman. Namun, seluruh desa akan celaka, jadi dia kencing di atas salah satu pilar kayu petir, dan ini mengakibatkan segel itu hancur. Malam itu, semua orang mendengar suara binatang, dan merasakan gempa bumi. Setelah waktu yang tidak diketahui, semuanya tenang kembali. Namun, para penduduk desa melewati malam itu dengan penuh ketakutan. Keesokan paginya, kakekku ditemukan tewas, meninggal dengan darah keluar dari 7 lubang di tubuhnya, dan tubuhnya duduk kaku di tempat. Semua orang yang membantu memasang pilar juga tewas. Naga air di bawah tanah mengamuk, dipimpin oleh kepala desa. Puluhan orang datang ke rumah kami. Mereka semua berlutut di depan altar kakekku, meminta maaf dan memohon keselamatan saat itu. Ibuku sedang dalam proses melahirkan. Namun, aku belum juga lahir. Beberapa orang sibuk di dalam dan luar ruang bersalin. Ayahku juga sangat cemas. Di satu sisi, dia tidak bisa mengabaikan permohonan penduduk desa. Di sisi lain, dia khawatir aku yang belum lahir akan mengalami masalah. Akhirnya, dengan tekad kuat, ayahku membawa orang-orang ke tempat kakekku meninggal, dan menghancurkan lantai dengan palu untuk menggali. Setelah 1 jam menggali, mereka menemukan lubang dalam di tanah, dan di dalamnya terdapat tulang ular besar yang melingkar. Ayahku menjadi yang pertama melompat ke dalam lubang, dan di depan tulang ular itu, dia menemukan kain kuning. Di dalam kain itu terdapat papan nama yang terawat baik, serta sebuah buku kuno yang sudah menguning. Pada papan nama itu tertulis, Chen Ping, dijuluki Long Sheng, lahir pada tahun 2000, tanggal 17 Juli kalender lunar, hidup selama 20 tahun. Pada saat itu, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar lagi, lalu runtuh dengan suara keras. Asap dan debu mengepul ke udara, dan semua orang melihat bayangan berbentuk naga terbang ke langit. Kemudian, terdengar tangisan bayi dari ruang bersalin. Hari itu, tepat pada tanggal 17 Juli tahun 2000 kalender lunar, dan aku adalah Chen Ping. Pada tahun itu, setelah aku lahir, penduduk desa berkata bahwa aku adalah reinkarnasi dari naga air yang menjadi naga, datang ke dunia manusia untuk menikmati 20 tahun hidup, sebagai kompensasi dari keluarga Chen untuknya. Hal ini, semua orang menyembunyikannya dariku, hingga aku berusia 13 tahun. Secara tidak sengaja, aku mendengar dari penduduk desa tentang kejadian masa lalu itu, jadi aku pulang dan bertanya dengan marah. Dalam keputusasaan, ayahku mengeluarkan sebuah buku kuno, yang telah disimpan di bawah lemari selama lebih dari 10 tahun, dan memberikannya kepadaku. Dia berkata, jika kau bisa memahami buku ini, aku akan memberitahumu tentang kejadian itu. Namun, buku ini penuh dengan karakter kuno yang rumit. Tidak ada seorang pun di desa yang mengenalinya. Ayahku mungkin berpikir, aku tidak akan bisa memahaminya. Namun, aku sendiri tidak menyangka. Aku langsung mengenali 3 karakter kuno di sampul buku itu. Asteris pedang pembunuh naga asteris. Setelah itu, hanya dalam 3 tahun, aku hampir sepenuhnya memahami isi buku tersebut. Semakin aku mempelajarinya, semakin aku menyadari betapa mendalam isinya. Menemukan titik naga, memutuskan aliran naga. Ketika aku selesai mempelajari seluruh isi buku itu, aku sudah berusia 19 tahun. Artinya, aku hanya memiliki 1 tahun hidup tersisa. Pada saat itu, ayahku mengeluarkan sebuah surat yang ditinggalkan kakek sebelum meninggal. Dengan serius, dia memintaku untuk mengikuti wasiat kakek, dan melakukan sesuatu. Bersamaan dengan itu, dia memberikanku sebuah liontin giok berbentuk naga. Ketika aku membuka surat yang menguning itu, aku sangat terkejut dengan isinya. Kakek menulis dalam suratnya, setelah kau lahir, namamu harus Chen Longsheng. Namun, takdirmu hanya 20 tahun. Ini adalah takdir. Di akhir surat, saat aku masih dalam kandungan, kakekku dan seorang teman lamanya telah menjodohkanku dengan seorang bayi perempuan yang baru lahir dari keluarganya. Mereka menggunakan sepasang liontin giok naga dan burung phoenix sebagai tanda. Kesepakatan itu adalah ketika aku berusia 18 tahun. Kedua keluarga akan bertunangan. Namun, dalam surat itu, kakek menulis
bahwa setelah dia meninggal, keluarga Qin pasti akan membatalkan perjodohan. Jadi dia memintaku pergi ke Longchuan. Untuk membatalkan perjodohan itu, aku menyimpan surat kakekku dengan tenang, mengemasi barang-barangku, dan membawa liontin giok naga itu. Lalu naik kereta. Setelah tiba di Longchuan, aku langsung menuju tempat pembatalan perjodohan. Keluarga Qin di Longchuan. Seorang pria parubaya di halaman memperhatikanku, dan bertanya dengan heran, "Kau cucu Tuan Chen San? Siapa namamu?" Aku tersenyum tipis. "Betul sekali, namaku Chen Longsheng." Sambil berbicara, aku mengamati pria parubaya itu. Dia terlihat memiliki energi yang cukup baik. Namun ada garis samar dari dahi hingga puncak kepalanya. Dalam ilmu wajah, ini disebut sebagai garis kematian. Artinya dalam 3 bulan, entah kerabatnya yang meninggal, atau dia sendiri yang akan mati. Chen Longsheng, ternyata benar kau. Pria parubaya itu tampak sangat gembira. Dia segera maju dan menggenggam tanganku. Sambil tertawa bahagia dia berkata, "Akhirnya kau datang. Oh iya, namaku Qin Yu. Kau bisa memanggilku Paman Qin. Ayo, ayo, Gier sedang menunggumu." Aku mengikuti Qin Yu melewati halaman depan, berputar mengelilingi Danau 9 Naga, dan berjalan melewati aula besar yang luas. Akhirnya kami tiba di sebuah ruang tamu yang luas. Ruangan itu sangat mewah, penuh dengan berbagai macam barang antik. Di satu sisi sofa, seorang wanita bangsawan parubaya sedang duduk dengan mata terpejam. Melihat situasiku, dia tampak mengerti, dan langsung menunjukkan ekspresi tidak ramah. Kemudian berdiri hendak pergi. Namun sebelum dia pergi, aku sudah mengerti maksudnya. Sambil tersenyum aku berkata, "Keluarga Qin, dengarkan dulu aku bicara. Aku datang untuk membatalkan perjodohan." Setelah berkata demikian, aku meletakkan liontin giok naga di atas meja dan berbalik pergi. Namun tiba-tiba, sebuah kursi roda didorong dari belakang ruangan. Di atasnya duduk seorang pria tua. Belum sampai orangnya, suaranya sudah terdengar. "Cucu Tuan Chen San, jika kau ingin membatalkan perjodohan, itu boleh saja. Tetapi kau harus menyelesaikan satu hal, yang dulu dijanjikan kakekmu kepadaku. Kau harus menyelesaikan itu untuknya." "Ayah, kenapa Anda keluar?" Qin Yu buru-buru maju menyambut. Pria tua itu melambaikan tangannya. Di belakangnya, seorang gadis mendorong kursi roda, perlahan keluar. Gadis itu tampaknya seusia denganku. Wajahnya sangat cantik, dan auranya begitu menawan. Dari penampilannya, dia jelas berasal dari keluarga kaya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat hati berdebar. Dia mendorong pria tua itu ke tengah ruang tamu, lalu diam-diam mengangkat kepalanya, seolah tidak sengaja. Dia melirikku. Hatiku sedikit berdegup. Aku berpikir, apakah ini tunanganku yang belum pernah aku temui? Pria tua itu duduk di kursi roda, menyeka keringatnya. "Kakekmu pernah berkata, jika kau menolak perjodohan ini, maka aku boleh memintamu untuk membaca nasib bagi paman Qinmu." Baru aku mengerti, ternyata semua ini hanya untuk membuatku membaca nasib putranya. Aku berbalik, melihat Qin Yu di samping, kemudian menggelengkan kepala. "Maaf, aku tidak akan membaca nasib ini." "Kenapa begitu?" Pria tua itu memandangku dengan sedikit heran. "Kakekku hanya mengatakan bahwa Anda boleh memintaku, tapi tidak mengatakan bahwa aku harus setuju." "Maaf, aku memilih untuk menolak. Aku pamit dulu." Setelah berkata demikian, aku bangkit berdiri, membungkuk dengan sopan kepada pria tua itu dan Qin Yu, lalu tersenyum kepada gadis itu, dan berbalik pergi. Gadis itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan pandangan langsung. Tatapannya sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Namun, tatapannya penuh rasa ingin tahu. Aku memiliki kesan yang baik terhadap gadis itu. Sayangnya, keluarganya akan segera mengalami kejatuhan. Ayahnya mungkin juga tidak akan hidup lama. Nasib keluarga Qin sudah mencapai akhir. Kakekku benar di masa lalu. Ramalan tentang Qin Yu memang tidak boleh dilakukan. Jika tidak, mungkin keluarga mereka sudah hancur 10 tahun yang lalu. Setelah meninggalkan keluarga Qin, aku kembali sendiri ke tempat tinggalku. Sebenarnya, bukan berarti aku benar-benar tidak ingin membaca ramalan untuk Qin Yu. Jika kakekku telah meninggalkan petunjuk ini, dan memintaku datang ke keluarga Qin untuk membatalkan perjodohan, pasti ada maksud tertentu. Namun, ramalan ini benar-benar tidak bisa dilakukan hari ini, karena ramalan ini melibatkan istri Qin Yu, yang memiliki tanda kehancuran keluarga. Dalam waktu 3 tahun, keluarga Qin pasti akan hancur di tangan wanita itu. Namun hal seperti ini, tidak mungkin aku katakan langsung di depan mereka. Namun, saat meninggalkan keluarga Qin, aku dengan sengaja meninggalkan beberapa petunjuk dalam kata-kataku. Apakah mereka bisa memahami? Tergantung pada nasib keluarga Qin. Setelah membaca beberapa bagian dari asteris pedang pembunuh naga asteris. Waktu dengan cepat berlalu hingga jam 11 malam. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Aku mengenakan sandal dan berjalan ke pintu. Aku bertanya, dan suara dari luar adalah suara seorang gadis. Aku sedikit terkejut, membuka pintu, dan melihat siapa yang berdiri di luar. Ternyata adalah gadis yang kulihat di keluarga Qin hari ini. "Halo, aku Qin Yuyi. Kita sudah bertemu tadi pagi. Jika bukan karena kau yang membatalkan perjodohan, saat ini aku adalah tunanganmu." Dia langsung bicara, memperkenalkan diri dengan percaya diri. Aku merasa sedikit canggung. Aku tersenyum pahit. Jujur, meskipun aku tidak membatalkan perjodohan,
ibumu pasti akan memaksaku melakukannya. Jika ibuku membatalkan perjodohan, itu urusannya. Namun, kau yang membatalkannya, itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku belum setuju. Pernyataan itu membuatku terkejut. Dari nada bicaranya, tampaknya dia tidak setuju dengan pembatalan perjodohan. Aku menggaruk kepalaku, segera mengalihkan pembicaraan. Larut malam begini, bagaimana kau menemukanku? Cara aku menemukannya tidak penting. Yang penting adalah, sekarang sudah lewat tengah malam. Kemarin di rumahku, kau bilang ramalan itu tidak bisa dilakukan hari ini. Tapi sekarang hari ini sudah lewat. Bisa kau beritahu aku sekarang? Aku tersenyum, mengundangnya masuk ke halaman, lalu bertanya balik, aku bisa memberitahumu, tapi kau harus memberitahuku dulu. Belakangan ini, Qin Yuyi menggigit bibirnya, seperti ingin berbicara tapi ragu-ragu. Tampaknya dia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhir-akhir ini, ayahku sering mengalami mimpi aneh. Hampir setiap malam dia bermimpi tentang seorang wanita. Seluruh tubuhnya berdarah, ada luka besar yang terbuka di perutnya. Matanya kosong, dan dia menatapnya dengan cara yang menyeramkan. Itulah sebabnya dia sekarang sering terlihat linglung. Dia menatapku dengan penuh kekhawatiran. Aku mengangguk, memang begitu. Sebenarnya, alasan aku tidak membaca ramalannya hari ini adalah karena ibumu. Jika aku tidak salah menebak, ayahmu sering mengalami gejala takut dingin dan menggigil. Aku bahkan akan langsung memberitahumu. Jika ayahmu terus tinggal di rumah itu, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Dan orang yang akan membunuhnya adalah ibumu. Apa yang kau katakan, ibuku, akan membunuh ayahku? Wajah Qin Yuyi langsung berubah. Dia menatapku dengan penuh keterkejutan. Aku mengangguk, aku memiliki dasar untuk mengatakan ini. Ayahmu pantang terhadap air, tetapi keluarga kalian malah membangun air mancur naga 9 di halaman depan. Aku tadi bilang ayahmu tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Jika situasi ini tidak berubah, mungkin bahkan dalam waktu kurang dari 1 bulan, ayahmu mungkin akan berakhir. Qin Yuyi terlihat panik dan bingung. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Ini, 2 tahun lalu, ibuku memang memanggil seorang ahli Feng Shui. Katanya untuk mengatur Feng Shui di rumah kami. Dan mereka sempat mengubah kolam naga 9. Tapi aku masih tidak percaya bahwa ibuku sengaja ingin membunuh ayahku. Aku tersenyum padanya dan berkata, begini saja, kau bisa membuatnya keluar dari rumah besok pagi. Biarkan sisanya menjadi urusanku. Saat itu, kita akan tahu siapa yang benar-benar menyakiti ayahmu. Semua kebenaran akan terungkap. Qin Yuyi ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memberitahu ayah dan kakekku soal ini. Besok pagi datanglah ke dekat rumahku. Tunggu kabar dariku. Setelah dia pergi, aku pun segera tidur. Kira-kira pukul 9 pagi keesokan harinya, pesan dari Qin Yuyi masuk. Sudah selesai, ayahku akan pulang dalam 10 menit. Aku tidak menyangka dia bisa bertindak secepat itu. Aku segera pergi ke depan pintu rumah keluarga Qin. Qin Yu sudah menungguku di pintu. Begitu melihatku, dia segera menyambutku. Sambil memegang tanganku, dengan penuh semangat dia berkata, Longsheng, Gier sudah memberitahuku semuanya. Aku tersenyum tipis. Paman Qin, apakah Anda sudah siap menguras air kolam naga 9? Aku sudah mengatur semuanya sejak pagi. Sekarang kami siap kapan saja. Aku mengangguk, lalu Qin Yu memberikan perintah. 4 mesin pompa air mulai beroperasi bersamaan, dan memulai proses pengurasan air. Kolam naga 9 ini tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Setelah lebih dari 1 jam, airnya masih belum habis seluruhnya. Teriakan kaget terdengar. Lihat itu, ada sesuatu di dalam air. Sebenarnya, saat aku berbicara dengan Qin Yu, mataku tidak pernah lepas dari permukaan air. Tampaknya ada wajah hantu dengan fitur wajah menumpuk. Tiba-tiba, percikan air kembali muncul. Kali ini, bukan hanya para pekerja, bahkan Qin Yu juga melihatnya. Aku menghentikannya, dan berkata dengan serius, jangan panik dulu, kita harus lihat apakah itu manusia atau hantu. Lanjutkan penyedotan air. Qin Yu menelan ludahnya, lalu memberi isyarat kepada para pekerja untuk terus bekerja. Saat permukaan air di kolam naga 9 semakin rendah, tiba-tiba ada sesuatu yang hitam bergerak di air, lalu menghilang kembali di bawah permukaan. Kali ini, semua orang yang hadir melihatnya dengan jelas. Yang muncul dari air, ternyata adalah makhluk berbentuk ular dengan wajah manusia aneh. Tubuhnya dipenuhi lumpur dari dasar kolam. Belum sempat kami bereaksi, air di kolam tiba-tiba surut dengan cepat. Di tengah kolam mulai muncul sebuah pusaran air. Aku segera menyadari sesuatu, dan berteriak, ada lorong bawah tanah di bawah kolam. Segera hentikan makhluk itu, jangan biarkan dia kabur. Wajah Qin Yu semakin pucat. Namun, dia bertekad, dengan gigi terkatup. Dia berkata, aku sangka keluarga Qin memiliki makhluk jahat seperti ini. Panggil orang, bawa bahan peledak. Qin Yu langsung memberikan perintah. Segera, seseorang mengambil bahan peledak dan detonator. Sumbu dinyalakan, dan bahan peledak dilemparkan ke dalam kolam. Sebuah ledakan besar terdengar, air kolam bercampur lumpur terlempar tinggi ke udara. Bersamaan dengan itu, sebuah bayangan hitam juga ikut terlempar keluar. Ketika bayangan hitam itu jatuh ke tanah, air kolam dan lumpur yang terpercik juga ikut jatuh. Semua orang segera berlari mendekat. Ketika melihat lebih dekat, yang tergeletak di tanah ternyata adalah seekor belut raksasa sepanjang 2 meter. Dengan